Keesokan harinya, Kenan dan Kinan tiba di bandara negara Sean dan Ana. Kinan begitu takjub dengan keindahan negara itu, ia sampai betah ditinggal oleh Kenan yang sibuk beberapa hari. Kak Kinan, Kak dipanggil oleh Abang Ken. Adara mendatangi Kinan yang begitu betah di taman istana. Kinan menoleh ke Adara, dia sudah pulang, tanya Kinan sambil bangkit dari duduknya. Iya, jawab Adara. Kinan pun menemui Kenan yang menunggunya di kamar. Ken, mau minum apa? Aku buatkan ya, tanya Kinan berdiri di hadapan Kenan. Kinan seperti sudah banyak belajar seorang diri cara melayani Kenan. Kenan menepuk sofa sebelahnya lalu dengan patuh Kinan duduk di samping Kenan. 1 minggu aku sibuk, apa kamu kesepian? Tanya Kenan merapikan anak rambut Kinan yang berantakan. Kinan tersenyum, aku tahu kamu sibuk Ken. Mom dan Putri Adara sudah banyak cerita tentang pekerjaanmu. Apa pekerjaanku? Tanya Kenan. Mata-mata, jawab Kinan dengan ekspresi polos tak berdosanya mengatai Kenan seorang mata-mata Maldev. Kenan mengusap kepala Kinan, buatkan aku teh jahe. Kinan mengangguk sambil tersenyum melangkah menuju dapur khusus kamar mereka berdua. Sungguh fasilitas kamar hotel VVIP tinggal di Istana Ana dan Sean. Kinan saja betah berada di kamar itu yang ada segala keperluan tanpa harus keluar kamar, seperti kamar mandi luas, sauna, kolam berenang yang sudah didesain seindah mungkin walau ukurannya tidak terlalu besar tapi bagi Kinan itu sudah sangat mewah. Kinan membuatkan susu jahe buatannya dan memberinya ke Kenan. Aku libur sekarang, kata Kenan sambil meneguk susu jahe buatan Kinan yang begitu hangat. Apa kamu tidak lelah Ken? Kalau lelah tidak usah memaksakan diri, aku mengerti kok, cengir Kinan. Aku ingin membawamu pergi, jawab Kenan serius. Kinan memekik kesenangan langsung melompat memeluk Kenan sehingga mereka terjatuh di atas sofa. Kinan tersadar dengan perbuatannya pun menjauhkan tubuhnya yang begitu dekat dengan Kenan, menindih Ken. Kenan menarik pinggang Kinan dan kembali masuk ke pelukan Kenan. Bibir Kinan menempel di bibir Kenan dengan mata mengerjap-ngerjap lucu. Maaf Ken, ucap Kinan dengan linglung mencoba untuk bangkit namun pinggangnya dikunci oleh Kenan. Ken, Kinan melihat ke arah Kenan dengan memelas untuk dilepaskan. Kenan membalik tubuhnya sehingga Kinan berada di bawah tindihannya. Ken, Kinan begitu gugup dengan posisi intimnya saat ini dengan Kenan. Hebat ya istriku bisa bahagia tidak melihat suaminya selama 1 minggu penuh, kata Kenan entah menyindir atau menggoda Kinan saja. Kinan mengerjap-ngerjap, Kak kamu sibuk Ken, aku tidak mau mengganggumu. Kenapa tidak menggangguku? Tanya Kenan meraba wajah Kinan yang begitu berdebar dengan sentuhan Kenan. Hah, gagap Kinan. Kenan menyeringai perlahan jemari tangannya mulai meraba aset kembar Kinan. Wajah Kinan makin memerah seperti tidak punya tenaga untuk melawan Kenan karena menurutnya Kenan punya pesona yang bisa membuat putus urat malu wanita. Besar, tanya Kenan membuat wajah Kinan semakin malu. Kak Ken, cicit Kinan begitu malu. Ayo bangun, aku akan ajak kamu bermain. Senyum tampan Kenan yang tidak merasa bersalah telah membuat Kinan begitu malu. Kenan bangkit dan hendak pergi. Ken, panggil Kinan sambil duduk di sofa dengan wajah yang sungguh merah menahan malu karena Kenan hanya memegangnya saja. Sahut Kenan memutar kepalanya ke arah Kinan. Kenapa tidak melanjutkannya? Apa aku hanya untuk dipegang? Tanya Kinan dengan gugup. Kenan mengulum senyum. Kamu bukan untuk dipegang saja Kinan. Bukankah kamu istriku? Apa yang aku lakukan itu benar kan? Tubuhmu milikku dan aku tidak mau terburu-buru. Kinan semakin menunduk. Lalu tubuhmu, milik siapa lagi? Apa aku punya istri lain, Kenan? Kinan menatap Kenan seperti tidak suka jika Kenan punya istri lain selain Kinanti saja. Ayo bersiap, ajak Kenan yang diam-diam merasa lucu dengan tingkah Kinan. Kenan membawa Kinan keliling negara itu yang begitu makmur bebas dari penindasan pajak atau sejenis pengemis jalanan. Ana berhasil membuat negara Sean makmur dan semua rakyatnya begitu bahagia menikmati kekayaan alam yang mereka miliki dengan pajak yang rendah. Mau kemana? Tanya Kenan. Ken, kenapa negara ini jauh lebih makmur dari perkiraanku? Tanya Kinan takjub ke Kenan. Kenan mengangguk. Ini ide Mom Ana. Hampir semua pedagang memajang gambar Mom Ana. Itu maksudnya apa? Tanya Kinan. Mereka percaya Mom Ana pembawa keberuntungan. Kerajaan ini adalah satu-satunya negara yang tidak terikat peraturan tapi masing-masing bisa mengatur diri sendiri, jelas Kenan. Itu sebabnya negara ini bebas dari pemberontakan, jawab Kinan tersenyum manis. Kenan tidak pernah jalan-jalan tapi kata-kata Ana membuatnya sadar. Sayang,
Kamu harus ingat kalau kamu sekarang tidak sendiri, Kinan itu istrimu juga tanggung jawabmu. Kebahagiaannya itu harus kamu yang memberinya. Dia meninggalkan mama dan adiknya demimu, seharusnya kamu jadi teman baginya. Sayangi dan bawa dia keliling negara ini. Jangan biarkan dia sendiri di istana ini. Begitulah kata-kata Ana yang membuat Kenan mau mengajak Kinan bepergian. Kenan sebenarnya bukan pria yang begitu romantis, tapi ajaran setiap keluarganya lah yang membuatnya terkesan romantis. Ternyata apa yang Ana katakan memang benar. Kinanti terlihat bahagia dibawa jalan-jalan oleh Kenan berkeliling kota. "Apa kamu suka?" tanya Kenan ke Kinanti yang terlihat riang. Kinan mengangguk lalu dengan berani mencium pipi Kenan yang terkejut. "Terima kasih Ken sudah mau meluangkan waktu untukku," ucap Kinan dengan malu-malu. Kenan mengusap kepala Kinan. "Lain kali katakan apa yang kamu inginkan, terkadang aku tidak sepeka yang dibayangkan." Kinan tersenyum lebar menatap Kenan yang bisa membuatnya menjadi diri sendiri, bukan sebagai tulang punggung keluarga tapi seorang perempuan yang butuh kebahagiaan. "Hubungi adikmu?" pinta Kenan. Kinan terkejut lalu Kenan mengatakan hari ini Kevin berangkat ke New York bersama Elsie untuk seminar. Kinan terburu-buru menghubungi adiknya yang terlihat bahagia di layar ponsel, begitu juga Elsie yang semangat sekali ingin ke luar negeri melihat putranya belajar ilmu kedokteran dari dokter bedah ternama. Mereka terlihat seperti pengantin baru yang sedang berbulan madu sungguhan. "Wajahmu terlihat bersinar sekarang," kata Kenan mengetuk puncak hidung Kinan. "Aku beruntung menikah denganmu Ken," kata Kinan merasa sebagai perempuan paling beruntung di dunia ini. "Aku tidak bisa menjamin keselamatanmu Kinan. Hidup seorang penguasa bermain-main dengan nyawa. Aku minta jangan pernah lengah," ujar Kenan penuh makna. Kinan mengangguk. "Aku ingin berdiri sendiri Ken. Aku tidak mau bergantungan padamu karena aku tahu kamu juga punya masalah lain dan aku tidak mau jadi beban untukmu. Istriku yang pintar, aku juga akan melindungimu semampuku, Kenan." "Kenapa?" tanya Kinan malu. "Kamu tanggung jawabku," jawab Kenan. Kinan tersenyum manis. "Aku tidak butuh identitasmu Ken. Aku hanya mau kamu saja." Kenan terkekeh mencubit pipi Kinan. "Sudah bisa bicara manis ya," kata Kenan mengusap kepala Kinan. Kinan senang sekali melihat tawa Kenan yang begitu tampan hingga tiba-tiba ia terkejut melihat sepeda motor dengan kecepatan tinggi di belakang Kenan. "Ken, awas!" pekik Kinan berusaha menarik Kenan. Kenan tidak berpindah sedikit pun, malah menoleh ke belakang dengan gaya angkuhnya itu. "Tidak apa-apa," jawab Kenan. "Dia mau menabrakmu Ken. Cepat kita minggir," pinta Kinan dengan cemas. Sepeda motor itu pun berhenti tepat di belakang Kenan. "Hei, apa kau gila ha?" bentak Kinan menarik lengan Kenan ke belakangnya. Kenan mengerutkan keningnya malah menonton aksi barbar Kinan membentak serta mengomeli pengendara sepeda motor itu. "Kenapa kau diam saja? Apa kau tuli?" bentak Kinan dengan garangnya. Klak, kaca helm terbuka menampilkan sosok Wells yang menatap datar Kenan yang menahan tawa menatap Kinan seorang saja. "Pak Pangeran Wells, kenapa Anda bisa di sini?" tanya Kinan tergugu gagap. "Kau sengaja?" tanya Wells dengan malas ke Kenan. "Tinggalkan saja." Tita Kenan mendekati motor Wells dan mengambil kuncinya sedangkan Kenan memberikan kunci mobil ke Wells. "Minjam aja banyak dramanya," sindir Wells sembari turun dari motornya. Kinan mematung dengan wajah pucat berani membentak dan mengata-ngatai seorang calon penguasa di negara ini. Kinan bisa dihukum gantung karena berani mencela seorang putra mahkota. "Ya yang mulia, ampuni saya," cicit Kinan dengan raut wajah merasa bersalah. "Tidak apa, pria ini yang salah." Wells mendorong bahu Kenan yang mendengus. Wells tidak tersinggung dengan kata-kata Kinan, malah melenggang pergi menuju mobilnya yang dipinjam Kenan. Kinan tersentak mendongak ke arah Kenan yang memakaikannya helm. "Kenapa melamun? Tertarik padanya? Menyesal menikahiku?" tanya Kenan dengan datar. Kinan tertawa seakan wajah pucatnya itu hilang entah kemana mendengar pertanyaan Kenan yang terkesan cemburu padanya. "Kenan, kamu lucu banget sih. Aku bukannya menyesalkan menikah denganmu tapi aku takut sudah mengatainya. Apa dia akan menghukumku?" tanya Kinan berubah jadi cemas. Kenan mengatakan Kinan imut serta memberi jaminan Kinan akan terbebas dari hukuman karena bertingkah menggemaskan. Kinan menatap datar Kenan yang malah tertawa. Kinan memukul lengan Kenan. "Kenapa bilang begitu Ken? Aku tidak percaya ada penjahat dibebaskan gara-gara bertingkah menggemaskan," gerutu Kinan. "Jangan takut padanya, kamu harus takut padaku," pinta Kenan dengan senyuman.
Kenan membawa Kinan naik motornya lalu memaksa Kinan memeluknya dari belakang. Sepanjang perjalanan Kinan seperti memikirkan Wells yang bisa saja menghukumnya, atau memberinya pelajaran dengan cara lain yang pasti tanpa merusak martabatnya sebagai putra mahkota. Sebab Kinan saja merasa kata-katanya sangat pedas dan begitu berbahaya. Di villa puncak negara kekuasaan Sean dan Anna, wow, Kinan terperangah melihat betapa indahnya pemandangan dari puncak gunung negara kekuasaan Anna. Bagaimana? Apa masih memikirkan hal tadi? Tanya Kenan. Kinan memutar pandangannya ke arah Kenan. Hah, Wells bukan pria yang berpikiran sempit. Kamu lihat sendiri bagaimana ekspresinya tadi kan? Dia tidak peduli kata-katamu. Kenan. Kinan tersenyum tulus. Terima kasih Ken, kamu sangat baik padaku. Apa kamu mencintaiku? Tanya Kinan. Hahaha, jangan pikirkan pertanyaanku Ken. Aku merasa semua kebaikanmu itu aku anggap cinta. Menurutku tidak ada perhatian pria jutek pada perempuan kecuali gadis yang disukainya, tawa canggung Kinan. Apa kalau aku ungkapkan cinta kamu mau tidur denganku? Tanya Kenan dengan senyum tipis. Kinan terbelalak menatap Kenan. Apa ungkapan itu penting? Kita sudah menikahkan, seharusnya kamu tahu kalau dirimu lebih spesial dari wanita yang lain. Apa kamu tidak pernah berpikir kenapa aku menikahimu di saat banyak wanita di luar sana yang menginginkan posisimu? Kenan. Kinan membatu di tempat tapi matanya mengerjap memandang Kenan. Kenapa Ken? Tanya Kinan dengan gugup. Mungkin aku sudah jatuh hati padamu saat kamu tidak menyukai berlian dan kamu sendiri yang bilang berlian termahal itu adalah hati. Iya kan? Kenan menatap Kinan serius sambil merapikan rambut Kinan yang terkena angin. Kinan tersenyum lebar. Iya Ken, aku tahu kata-kataku sendiri. Aku sangat berkesan dengan ucapanmu, ujar Kenan dengan serius. Cinta? Aku tidak tahu arti cinta. Menurutku jika aku ingin memiliki sesuatu artinya hal itu harus aku miliki. Apa itu cinta? Kenan mengutarakan hatinya. Kinan terpana dengan ucapan Kenan lalu dengan berani Kinan mencium bibir Kenan. Ken, kamu sangat manis. Aku tidak butuh ungkapan cinta yang romantis, bunga yang mahal, makan di tempat yang enak atau harus jalan-jalan ke luar negeri. Yang aku butuhkan itu hanya kamu Ken. Aku mulai takut kamu meninggalkanku karena semua orang juga tahu kalau kamu seorang penguasa yang tidak bisa aku gapai dan mustahil aku dapatkan. Kepercayaan itu penting, jika kamu takut kehilanganku kenapa tidak cepat hamil saja, dengan memberi papa dan mamaku cucu jelas mereka akan membelamu. Kenan menyeringai. Wajah Kinan berubah begitu merah lalu melihat ke perutnya yang datar. Aku pikir kamu yang tidak mau menyentuhku Ken. Kamu pegang-pegang aku aja, cicit Kinan. Kenan terkekeh memijit pelipisnya sendiri yang terasa pusing bercampur gemas. Aku melakukannya bukan karena tidak tertarik tapi aku memang tidak mau memaksa keinginanku saja Kinan. Jadi kamu mau? Tanya Kinan terperangah. Kenan mengangguk. Kucing dikasih ikan asin apa mungkin ada kucing yang menolak? Kinan menekuk kedua alisnya. Ikan asin? Memangnya aku ikan asin? Gerutu Kinan tiba-tiba ia teringat hal lain. Lalu Fiora? Tanya Kinan. Apa kamu lupa apa yang pernah aku katakan? Kenan mengusap kepala Kinan yang terpaku lalu dengan santainya Kenan berbalik masuk ke villa milik Anna. Kinan teringat kata-kata Kenan kalau ia jijik dengan wanita yang gonta-ganti pacar juga wanita yang suka menunjukkan bentuk tubuhnya ke publik, apalagi dijadikan uang, belum lagi menggunakan tubuh untuk mendapatkan dukungan. Menurut Kenan wanita seperti itu tidak lebih seperti yang melakukan segala cara demi keegoisan semata. Malam-malam, Kinan begitu kedinginan di balkon melihat gemerlap lampu juga bintang yang ada di langit. Tiba-tiba selimut tebal menyelimuti Kinan dari belakang. Suka bintang? Tanya Kenan berdiri di samping Kinan. Suka kamu? Jawab Kinan yang sekarang berterus terang pada Kenan. Kenan menekan kepala Kinan, jadi kalau suka